Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2023 kepada DPRD Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan mendukung langkah Pemkab Polman dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Penjabat Gubernur Sulawesi Barat meninjau usaha penggilingan padi di Kabupaten Polewali Mandar. Bersama saya Andi Jahardi, inilah Sulbar Today selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kunjungan tersebut dalam rangka mengecek kondisi pertanian sekaligus menyerahkan bantuan pupuk bersubsidi senilai 54 triliun rupiah. Kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman diawali dengan meninjau lokasi persawahan milik petani di Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju pada Kamis 28 Maret 2024. Di tempat ini, Amran melihat langsung proses panen dan tanam yang sedang berlangsung, sekaligus menyerahkan bantuan pupuk bersubsidi secara simbolis untuk petani di seluruh Indonesia, senilai 54 triliun rupiah. Kunjungan kerja ini sendiri dilakukan dalam rangka mengecek kondisi pertanian, guna memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap aman dan menekan tingginya harga beras di pasaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemberian pupuk bersubsidi tambahan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil berbagai pertemuan dan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dengan para menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, maka alokasi pupuk berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S mendatar 297,MK.02.2024 mencapai 9,55 juta ton. Amran Sulaiman berharap petani segera mempercepat tanam dan meningkatkan produksi dalam negeri agar ke depan Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan. Amran juga meminta kepada aparat kepolisian, TNI dan Bupati untuk memperkuat pengawasan kios maupun distributor pupuk agar tidak terjadi penyimpangan. Volume pupuk subsidi tahun 2024 meliputi pupuk kimia dan juga organik untuk 9 jenis komoditas seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. Adapun alokasi pupuk mengacu pada rekomendasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Yang pertama, kami mewakili petani seluruh Indonesia berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Hari ini kami sudah tanda tangan surat penambahan volume pupuk dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Nilainya itu 28 triliun. Hari ini kami serahkan mewakili Gubernur, Bupati seluruh Indonesia, diwakili Ibu Bupati Mamuju. Kami serahkan suratnya langsung, tetapi kami sudah kirim ke seluruh Indonesia hari ini, per hari ini. Jadi petani tidak usah khawatir lagi. Petani yang selalu dinantikan sekian lama, kurang lebih 4 tahun, pupuk kurang, hari ini keputusan bersama kita di Rakortas, rapat dengan para menteri, itu kita sepakati bukan lagi mengacu pada harga pupuk, harga bahan baku dan seterusnya, tetapi mengacu pada volume kebutuhan petani. Sehingga ke depan nanti tidak diragukan lagi pupuk kurang. Karena kita sepakati setiap tahun minimal, bukan maksimal, minimal 9,5 juta ton, nilainya 54 triliun. Dan ini adalah titik balik kebahagiaan petani. Ini adalah
di bulan puasa, di bulan suci Ramadan, ini adalah hari kebahagiaan petani seluruh Indonesia. Kunjungan Menteri Pertanian ini didampingi Bupati Mamuju, anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat, Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, jajaran Kementerian Pertanian, unsur Forkopimda, dan sejumlah undangan lainnya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fahrullah meninjau usaha penggilingan padi di Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini dilakukan guna memastikan pasokan tetap terjaga agar harga beras stabil terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hari kedua kunjungan safari Ramadan di Polewali Mandar, penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan bersama rombongan meninjau usaha penggilingan padi milik UD Nur Madinah. Kunjungan Profesor Zudan ke usaha penggilingan padi ini dilakukan guna mengecek dan memastikan pasokan dapat tetap terjaga, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. UD Nur Madinah merupakan salah satu pabrik penggilingan padi terbesar di Sulawesi Barat dengan stok cadangan beras per tanggal 24 Maret 2024 sebanyak 1.550 ton. Adapun rata-rata beras keluar per hari sebanyak 92 ton dan masuk 100 ton gabah basah. Usai meninjau penggilingan padi, penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah memastikan kebutuhan beras Sulawesi Barat bisa tetap terpenuhi hingga Idul Fitri. Selain karena banyaknya stok, juga karena sudah mulai memasuki musim panen. Hari ini saya berkunjung ke tempat Pak Haji Sabarudin yang memiliki tempat penggilingan padi yang paling besar di sini. Nah, produknya yang paling terkenal di pasar itu Nur Madinah. Nah, ini mengecek ketersediaan beras untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah dari Pak Haji kita dapat informasi berasnya cukup ya. Ada ribuan ton yang tersedia di pabrik ini. Nah, ini juga malah mensuplai ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur tadi, ya, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Tadi saya minta ke beliau, kalau pas berasnya sedikit nggak usah dikirim jauh-jauh, dihabiskan saja ke Sulbar, sehingga harga kita tetap terjaga. Dan untuk masyarakat, stok beras cukup, harga juga stabil. Bahkan nanti kalau sudah panen raya, beras mulai bertahap turun. Nah, turunnya harga ini perlu bertahap, tidak langsung drastis, karena kita harus juga menjaga harga di petani, harga di produsen, agar tetap terjadi keseimbangan. Produsennya tetap senang, konsumen di Sulbar juga tetap senang. Di Sulawesi Barat sendiri terdapat sekitar 14 penggilingan padi besar dan ratusan penggilingan padi kecil yang terus berproduksi. Zudan berharap masyarakat, pemerintah, produsen, dan konsumen tetap bekerja sama dalam menjaga pasokan beras agar harga beras di pasaran tetap stabil. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fahrullah mendukung langkah Pemkab Polman dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah melalui gerakan pangan murah. Hal tersebut disampaikan Profesor Zudan saat meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di Lapangan Pancasila, Senin 25 Maret 2024. Kegiatan pangan murah ini sendiri dilaksanakan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan supplier untuk menekan inflasi daerah dan meringankan beban masyarakat. Gerakan pangan murah ini menyediakan berbagai produk komoditi pangan seperti minyak goreng, beras, telur, gula pasir hingga bawang merah dan bawang putih dengan harga terjangkau. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan mendukung upaya pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah melalui program Gerakan Pangan Murah. Sestama BNPP ini juga menghimbau masyarakat agar tidak khawatir dengan pasokan beras di pasaran lantaran saat ini sudah memasuki musim panen yang pasti dibarengi dengan penurunan harga beras. Disiapkan ada beras, bawang merah, bawang putih, telur, gula, tepung, minyak. Ini agar masyarakat mudah mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang murah. Nah, maka dari Polman, dari provinsi kerjasama dengan berbagai supplier seperti Bulog, Badan Pangan, kemudian dari distributor dengan didukung oleh Bank Sulselbar. Nah, semangatnya itu dua.
produsennya harganya tetap terjaga, kemudian konsumen juga bisa mendapatkan harga yang standar, yang stabil. Kalau masyarakat mengatakan harganya sudah murah, turun. Dan mulai pekan ini harga beras sudah mulai berangsur-angsur turun. Saya kemarin cek ke supplier dan penggilingan bahwa permintaan sudah tidak seperti kemarin, ya, dan produksi panen sudah mulai masuk sehingga harga beras di pasar sudah mulai turun. Oke. Sementara itu, penjabat Bupati Polewali Mandar, Muhammad Ilham Borahima mengatakan, secara keseluruhan pasokan dan harga pangan di Kabupaten Polewali Mandar masih relatif terkendali. Ia mengajak masyarakat agar lebih mengedepankan efisiensi dalam berbelanja pangan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar mengukuhkan Kepala Perwakilan BKKB Provinsi Sulawesi Barat. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Selamat datang di air terjun Salasang, Sulawesi Barat. Hanya beberapa kilometer dari Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, akan Anda temukan keajaiban alam yang begitu indah dan membuat para pengunjung terpukau. Untuk sampai ke tempat ini, pengunjung dapat menempuh perjalanan sekira 20 km dari pusat kota dengan menggunakan mobil ataupun motor. Rasakan kesegaran air terjun ini, jelajahi keindahan hutan belantara, dan nikmati momen berharga bersama keluarga. Segera kunjungi destinasi ini untuk pengalaman tak terlupakan. Ayo nikmati keindahan dan kesegarannya di Sulawesi Barat aja. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang berada di Pulau Karampuang. Pulau Karampuang itu ada di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pemandangannya bagus banget. Dan ini pantai-pantainya, seperti ini. Nah, lihat itu. Di ujung itu kota Mamuju. Di bergunung-gunung. Dan di belakang kita, di belakang saya atau di depan saya itu, di situ ada Pulau Karampuang. Nah, lihat sana. Tuh, ada Pulau Karampuang. Nah, main ke sini dari Kabupaten Mamuju, nyebrang hanya butuh waktu 15 menit. Nah, ayo, aku tunggu di Pulau Karampuang. Ciao. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fahrullah mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Zudan menargetkan angka stunting menurun sebesar 11% tahun 2024. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah mengukuhkan Reski Murwanto menjadi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Proses pengukuhan berlangsung di kantor perwakilan BKKBN Sulawesi Barat Selasa 26 Maret 2024 dan dihadiri oleh sejumlah kepala OPD serta instansi vertikal. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan mengatakan, pengukuhan terhadap Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat merupakan lanjutan dari proses pelantikan yang dilakukan BKKBN RI pada 26 Februari 2024 lalu. Sestama BNPP ini menjelaskan, BKKBN merupakan instansi vertikal yang bertugas menangani kependudukan dan keluarga berencana. Dan salah satu urusan yang harus diselesaikan di Sulawesi Barat adalah bagaimana menangani agar pertumbuhan penduduk bisa setara antara yang lahir dengan yang meninggal maupun yang migrasi.
Tugas lain yang menanti adalah penurunan angka stunting dan perkawinan anak yang hingga saat ini masih menjadi persoalan di provinsi ke-33 ini. Meski angka stunting di Sulawesi Barat tahun ini berhasil ditekan hingga 4,7% dengan kolaborasi antara BKKBN Provinsi dan Kabupaten, namun Zudan tetap menargetkan angka stunting bisa menurun hingga 11% agar Sulawesi Barat bisa keluar dari zona merah stunting. Ini saya selaku wakil pemerintah pusat di daerah mengukuhkan Pak Rizky Murwanto yang tanggal 26 Februari yang lalu ya sudah dilantik oleh Pak Kepala BKKBN. Kemudian untuk masuk di sini dikukuhkan kembali oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, ini adalah ruang untuk kolaborasi. Jadi pemerintah itu satu yang strukturnya dibagi pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan sampai ke desa. Dan pemerintah pusat itu ada instansi vertikal. Nah, BKKBN merupakan instansi vertikal yang tugas utamanya di bidang kependudukan dan pengendalian kependudukan. Nah, di sini ada tugas khusus tentu. Urusan yang harus diselesaikan adalah bagaimana agar pertumbuhan penduduk di Sulbar itu bisa setara antara yang lahir dengan yang mati, dengan yang migrasi. Nah, harapannya penduduk Sulbar itu semasa usia produktifnya itu melahirkan 2 anak saja. Sehingga penduduk di Sulbar terkendali dengan baik. Jadi titip rekan-rekan media, kalau ditanya anaknya berapa paling ideal? 2. Kalau 3 kelebihan, 4 kelebihan, 5 apalagi. Beberapa langkah yang akan terus dilakukan antara lain meningkatkan kolaborasi bersama BKKBN dan pemerintah kabupaten dengan menghidupkan semua posyandu, puskesmas, hingga melakukan pemeriksaan rutin bagi ibu hamil. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023 yang belum diaudit atau unaudit kepada BPK Sulbar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati dan PJ Bupati se-Sulawesi Barat. Penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023 yang belum diaudit atau unaudited kepada BPK Sulawesi Barat berlangsung di kantor Gubernur Jumat 22 Maret 2024. Kegiatan ini dihadiri Bupati dan PJ Bupati se-Sulawesi Barat serta para pimpinan organisasi perangkat daerah. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah mengatakan, penyerahan LKPD unaudited ke BPK ini merupakan perintah undang-undang yang harus diserahkan paling lambat pada bulan Maret tahun 2024. Menurut Zudan, tujuan pemeriksaan tahun ini bukan soal WTP, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan pemerintah lebih mensejahterakan masyarakat. Setelah diserahkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023 tersebut, selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Barat. 6 kabupaten bersama provinsi untuk diperiksa oleh BPK. Ini adalah rutin dilakukan setiap tahun dan laporan keuangan itu tahun 2023 harus diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi bulan Maret ini terakhir. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan hasil yang biasa di masyarakat disebut dengan opini WTP atau tidak. Mudah-mudahan semua di Sulawesi Barat bisa mendapatkan WTP. Tapi WTP ini bukan tujuan, ya. Ini adalah proses pemerintahan saja. Tujuan kita adalah tata kelola keuangan kita itu semakin tahun semakin baik, semakin akuntabel dan semakin bermanfaat kepada masyarakat. Sehingga ujungnya setiap kali diperiksa tidak ada masalah, kemudian dampak APBD itu semakin terasa ke masyarakat sehingga ke depan masyarakat Sulbar itu lebih sejahtera. Nah, tujuan akhirnya di situ. Jadi pemeriksaan tahunan ini adalah instrumen untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik sehingga program-program pemerintah lebih mensejahterakan masyarakat. Itu tujuan utamanya. Zudan berharap seluruh pemerintahan di Sulawesi Barat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK dan laporan keuangan daerah bisa bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Barat sehingga tidak memunculkan permasalahan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan.
Sementara itu, penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fahrullah, menyerahkan bantuan hibah untuk pembangunan rumah ibadah dan pesantren kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Bantuan hibah senilai 1,2 miliar ini diserahkan penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Zudan Arif Fahrullah, pada acara Safari Ramadan di Masjid Agung Suhada, Kabupaten Polewali Mandar. Bantuan ini sendiri nantinya akan disalurkan ke 33 lembaga, mulai dari rumah ibadah, pondok pesantren, sekolah hingga taman pendidikan Al-Quran. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan mengatakan, bantuan hibah ini merupakan bantuan perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Pada kesempatan ini, Zudan juga menitipkan agar bantuan tersebut dimanfaatkan untuk kebersihan toilet pada 33 lembaga yang menerima bantuan sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik. Selain bantuan hibah, dalam safari Ramadan kali ini, Zudan juga menyerahkan ribuan paket bantuan sembako Ramadan dari Basnas Polewali Mandar dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada masyarakat. Kunjungan safari Ramadan Profesor Zudan dan rombongan disambut hangat oleh penjabat Bupati Polewali Mandar, Ilham Borahima. Ia berterima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fahrullah menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2023 kepada DPRD Sulbar. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Hai, aku Giva. Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju, rasanya ingin liburan dulu. Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju? Tenang aja, ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapandulu yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju. Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasyikkan seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jet ski loh. Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas. Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona. Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda di bawah bintang-bintang dan terbangun oleh suara deburan ombak yang menenangkan. Mau healing? Ya, di Sulbar aja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2023 kepada DPRD Sulawesi Barat. LKPJ tersebut diserahkan penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fahrullah di ruang paripurna kantor sementara DPRD Sulawesi Barat. Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Barat tahun 2023 ini diserahkan oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah kepada Ketua DPRD Sulawesi Barat Suraida Suhardi, disaksikan oleh anggota DPRD dan pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penyerahan LKPJ dirangkaikan dengan penyerahan dokumen usulan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Sulawesi Barat untuk tahun anggaran 2025 kepada penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan mengatakan, penyerahan LKPJ ini dilakukan sesuai perintah undang-undang guna menjelaskan terkait apa yang telah dilaksanakan pemerintah. LKPJ tersebut nantinya akan ditelaah oleh DPRD Sulawesi Barat dan selanjutnya mengeluarkan rekomendasi perbaikan untuk kepentingan penyusunan APBD 2025. Pada kesempatan ini Zudan memaparkan beberapa persoalan mendasar di Sulawesi Barat yang sudah diselesaikan, termasuk progres penanganan masalah lain seperti stunting, kemiskinan, lapangan kerja, anak putus sekolah, hingga infrastruktur yang terus digenjot.
Zudan berharap ke depan tidak ada lagi permasalahan yang muncul seperti orang sakit ditandu atau digotong karena kerusakan jalan sehingga jalan harus dibuka. Selama 11 bulan, Profesor Zudan menahkodai Sulawesi Barat, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menyabet 24 penghargaan dari berbagai institusi dan lembaga. Zudan berterima kasih kepada DPRD Sulawesi Barat atas dukungan terhadap program yang dilaksanakan dan berhasil mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Begitu juga kepada OPD sangat mengapresiasi kekompakan yang dilakukan sehingga selama 11 bulan menjabat sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat dapat melaksanakan program kerja dengan baik. Kita terima pokok pikiran ya, masih makro, gelondongan nanti kita buka. Kan setiap program pemerintahan itu kuncinya ada beberapa. Pertama, harus berdampak langsung pada masyarakat. Itu ya. Jadi semua program baik dari gubernur maupun DPRD harus berdampak langsung pada masyarakat. Yang kedua, ada multiplier efeknya. Multiplier efeknya itu setiap kali diberikan kegiatan itu tidak berhenti. Tapi harus bergulir, baik meningkatkan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan derajat pendidikan, seperti itu. Contoh itu begini, multiplier efek yang rendah itu misalnya membangun pagar sekolah. Itu kan berhenti di situ. Membuat taman, membuat gapura. Beda kalau dengan misalnya memberikan bantuan bibit kopi. Itu menghasilkan. Kemudian pengerasan jalan. Itu bisa dilalui banyak orang, bisa menjadi multiplier efek. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti kita akan pilih bersama-sama. Gitu. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fahrullah menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja perangkat daerah Pemkab Mamuju. Zudan berharap Pemkab Mamuju fokus menuntaskan masalah yang menjadi prioritas nasional. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Mamuju. Pada kegiatan yang berlangsung di kantor Bupati Mamuju ini, Profesor Zudan mengingatkan agar rencana kerja perangkat daerah fokus menuntaskan 5 masalah yang menjadi prioritas nasional. 5 masalah yang menjadi prioritas nasional saat ini adalah kemiskinan, stunting, inflasi, perkawinan anak, dan anak tidak sekolah. Zudan menginstruksikan agar prioritas tersebut tuntas atau paling tidak menurun secara signifikan. Selain 5 masalah yang menjadi prioritas nasional, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini juga mengingatkan kepada Pemda Mamuju untuk memikirkan faktor pendukung yaitu infrastruktur. Zudan menginginkan agar jalan penghubung antar desa yang belum bisa dilalui kendaraan tahun ini bisa dibuka, agar tahun depan bisa dilakukan pengerasan secara bertahap. Untuk menuntaskan permasalahan di kabupaten, Zudan meminta kepada Bapperida untuk mempertemukan program provinsi dan kabupaten agar pembangunan dapat berjalan efektif. Musrenbang bersama Kabupaten Mamuju itu pertama untuk menuntaskan masalah-masalah yang menjadi prioritas nasional seperti kemiskinan, stunting, inflasi. Kemudian kalau untuk di Sulawesi Barat ditambah perkawinan anak dan anak tidak sekolah. Kita harapkan 5 masalah ini selesai, ya paling tidak menurun secara signifikan. Nah, di balik itu juga ada faktor pendukung yang sangat penting yaitu infrastruktur. Nah, dari provinsi kami ingin itu jalan-jalan penghubung antar desa yang belum bisa dilalui mobil tahun ini bisa dibuka. Sehingga tahun depan bisa dilakukan pengerasan secara bertahap. Nah, saya minta tadi kepada Bapeda untuk mulai mempertemukan program provinsi dengan kabupaten. Mana yang bisa didanai kabupaten, mana yang bisa didanai provinsi dengan bantuan keuangan khusus. Sehingga dana-dana itu bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Ya, infrastrukturnya bisa mulai membaik, sehingga jalan-jalan itu bisa terbuka untuk mobil. Saya ingin tidak ada lagi orang yang sakit ditandu, orang yang meninggal ditandu di seluruh Sulawesi Barat. Saya sudah turun ya ke Majene, ke Polman, ke Mamasa, Mamuju Tengah, Pasangkayu. Itu ingin kita buka semuanya. Nah, itu kita awali dengan menyusun RKPD seperti ini. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fahrullah meresmikan sejumlah fasilitas di Pelabuhan Perikanan Banggae Majene. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan lapak ikan kepada pedagang dan bantuan sembako untuk warga Kecamatan Balabalakang.
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah meresmikan sejumlah fasilitas di Pelabuhan Perikanan Banggai, Kabupaten Majene. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti. Fasilitas yang diresmikan antara lain instalasi pengolahan air limbah, tempat pemasaran ikan higienis, instalasi air bersih, dan pabrik es. Pada kesempatan ini, penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan berpesan agar fasilitas tersebut dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, sesama BNPP ini juga menghimbau kepada nelayan dan pedagang agar terus berikhtiar penuhi ketersediaan ikan bagi masyarakat. Kita hari ini dari Pemprov dengan Dinas Kelautan itu meresmikan beberapa fasilitas untuk aktivitas nelayan. Ya, mulai dari pemecah ombak, mulai kolam di sini, kemudian ipal, kemudian tempat pemasaran ikan, lapak-lapak ikan, pabrik es. Nah, ini semuanya adalah satu paket untuk memudahkan para nelayan melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi dari laut, ikannya diturunkan, diterima pedagang, kemudian dijual. Nah, agar ikannya tidak cepat busuk atau masih segar, itu ada cold storage, juga ada ice storage-nya, ya, tempat untuk nelayan mengambil balok es. Nah, ini sudah disiapkan, termasuk air bersihnya disiapkan, ipalnya juga disiapkan, sehingga tempat pencucian ikannya nanti tidak menjadikan polusi baru. Sudah diurai, airnya keluar, yang dibuang nanti menjadi air yang sehat kembali, air yang bersih kembali. Gitu. Peresmian fasilitas perikanan ini dirangkaikan dengan penyerahan lapak ikan dari penjabat Gubernur Sulawesi Barat kepada pedagang dan penyerahan bantuan sembako secara simbolis untuk warga Kecamatan Bala-Balakang. Zudan berharap fasilitas tersebut dapat membantu nelayan dalam melakukan pengawetan ikan hasil tangkap dan bantuan sembako yang diberikan dapat membantu masyarakat mengatasi inflasi di daerah. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Andi Cahardi mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.